Suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia mengeluhkan tentang ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa izin darinya. Lalu kemudian Rasul pun memanggil ayah orang itu. Si ayah itu datang berjalan menemui Rasulullah dengan tertatih-tatih, berjalan dengan menggunakan tongkatnya. Lalu kemudian setelah berada di hadapan Rasul, Nabi kemudian bertanya, "Benarkah engkau mengambil uang tanpa izin darinya?" Lalu kemudian lelaki tua ini menjawab, "Wahai Nabi Allah." Sambil tertunduk, ia menghela nafas panjang. Lelaki ini pun menangis. Terbetik sebuah kalimat terbit dari lisannya. "Dahulu ketika aku kuat, anakku masih lemah. Ketika aku kaya, anakku tak punya apa-apa. Sungguh, aku tidak membelanjakan uangku, kecuali untuk memberi makan anak-anakku. Bahkan, kadang aku rela tak makan, agar anakku bisa makan setiap hari. Namun lihatlah sekarang ya Rasulullah. Sekarang aku telah menua, aku semakin lemah. Sementara anakku tumbuh menjadi seorang kaya yang kuat badannya. Namun sayang, dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Aku masih teringat dulu, aku menyediakan makanan untuknya. Tapi sekarang dia menyembunyikan makanannya, uangnya dari diriku. Jika aku masih kuat, maka aku akan merelakan seluruh uangku untuk anak-anakku." Seketika itu pula semua terdiam. Nabi yang mendengar itu pun tak terasa meneteskan air mata, lalu berucap kepada lelaki tua ini, "Habiskan saja seluruh uang anakmu itu sesuka hatimu, karena uang itu adalah milikmu." Nabi kemudian mengatakan kepada sang anak, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa mutiara yang bisa kita dapatkan? Sungguh, tak ada kesabaran melebihi kesabaran dalam mendidik seorang anak. Bayangkan itu terjadi ketika kita masih kecil, mengorbankan segalanya demi kita. Itulah ayah kita. Bayangkan saat ayah kita dulu berjuang, bertahan agar tetap bisa memberi nafkah yang terbaik untuk keluarganya. Banting tulang, melawan terik panas matahari, melepas rasa malu, semua ia lakukan agar kita bisa tetap belajar, agar kita bisa tetap menimba ilmu di sekolah kita tercinta. Atau bayangkan seorang wanita yang air susunya masih mengalir di dalam aliran darah kita. Berapa sering satu tetes air matanya sudah cukup bagi Allah memasukkan kita ke neraka. Namun berapa kali kita membuat mereka kecewa. Kenanglah saat mereka dibungkus kain kafan. Kita sudah tak bisa menatap wajahnya, kita sudah tak bisa mencium tangannya. Maka bayangkan seandainya semua dimasukkan ke dalam surga kecuali ayah ibu kita. Mereka dilemparkan ke dalam neraka. Bukankah mereka sering lupa dengan akhiratnya karena sibuk mencari penghidupan untuk keluarganya? Bukankah mereka sering lupa mati-matian mencari nafkah, lupa mengajarkan anak-anaknya tentang cinta kepada Tuhannya? Maka sejenak langitkan doa untuk mereka. Darah daging kita, orang tua yang mungkin hari ini mereka telah tiada, semoga bisa dikumpulkan bersama mereka di surganya kelak, bermanja-manja di hadapan Rabb kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.